Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di hari keempat bulan Oktober, bulan Rosario. Hari ini bertepatan juga dengan pesta Santo Fransiskus dari Assisi. Seorang santo yang luar biasa. Seorang santo yang lahir, dibesarkan dalam kemewahan. Pada satu titik dia terbius oleh kemewahan hidup itu. Sampai ketika dia terlibat dalam perang antara Assisi melawan Peruvia, di mana dia ditangkap bersama dengan teman-temannya, dijebloskan dalam penjara. Menjadi momen, menjadi titik balik dari seorang Fransiskus yang hidup mewah berfoya-foya, menjadi seorang yang lebih care dan peduli terhadap orang lain. Dari seorang yang tidak jarang ke gereja, menjadi seorang yang rajin ke gereja. Sampai kemudian dia mengambil kain-kain mahal yang dijual oleh papanya, dan dia jual. Kemudian uangnya itu pada mulanya untuk membantu memperbaiki gereja di tempat yang sering dia kunjungi, tetapi karena pastor paroki menolak, uang itu dia pakai untuk membeli roti dan dibagi-bagikan kepada orang miskin. Injil, pergilah, jualah seluruh hartamu dan ikutilah aku, menjadi inspirasi dan pedoman buat hidupnya. Kehidupan dan teladan hidupnya itu menarik beberapa orang muda, bahkan perempuan-perempuan, untuk mengikuti kehidupannya itu. Karena itu dia mendirikan 2 kongregasi. Satu untuk laki-laki Fransiskan dan satu untuk perempuan Fransiskanes. Dia lalu kemudian mendirikan satu lagi, namanya Ordo Ketiga, yakni untuk para awam, supaya awam-awam yang ingin tertarik dengan cara hidup Fransiskus Assisi yang peduli kepada orang lain, boleh juga menjadi cara hidup mereka. Dan begitulah dia. Sepanjang hidupnya fokusnya itu selalu kepada orang lain. Selalu untuk memperhatikan orang lain. Dan bukan kebetulan pesta Fransiskus Assisi ini terjadi pada bulan Oktober, di bulan Rosario, di mana kita juga melihat seorang yang sangat rendah hati, seorang yang mendapat berkat luar biasa, tetapi rela berbagi. Ketika dia tahu dan menerima misi perutusan menjadi bunda putranya, mendapat berkat dari Allah yang luar biasa. Tetapi ketika dia tahu Elizabeth sepupunya sedang mengandung dalam bulan yang ke-6, dikatakan dalam Injil, dia bergegas-gegas menuju ke puncak, ke pegunungan Yudea. Dan dia tinggal bersama dengan Elizabeth 3 bulan lamanya. Berarti dari kehamilan 6 bulan sampai 9 bulan. Begitulah seorang Maria yang begitu hebat, begitu agung, tetapi rela menjadi bagian dari mereka-mereka yang amat memerlukan bantuan dan pertolongan. Begitu hebatnya dia rela melahirkan anaknya yang agung dan hebat itu di dalam sebuah kandang, di sebuah palungan, dibungkus dalam sehelai kain lampin, di sebuah gua, tempat penginapan, tempat binatang-binatang sering diinapkan. Gitulah, makanya pada tanggal 4 ini di bulan Rosario, mari kita minta kepada Tuhan supaya kita diberikan roh kerendahan hati. Roh kerendahan hati itu bukan roh minder, tetapi roh yang tahu dan pada akhirnya tahu semua yang dia miliki, semua yang dia punyai
bahkan siapa apapun dia, itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Kerendahan hati itu hanya terjadi kalau kita mau menerima pertama-tama kenisbian kita, bahwa kita ini cuma debu semata. Dan itulah dalam bacaan pertama kita dengar bagaimana seorang Ayub dalam diskusinya bersama dengan Tuhan. Tuhan mengatakan kepada dia siapa dirinya. Dan Ayub melihat keagungan Tuhan, mendengar suara Tuhan yang berbicara, semakin merundukkan kepalanya, menyadari bahwa semua yang dia miliki adalah anugerah dan pemberian. Karena itu dia bisa bilang, aku dilahirkan dalam telanjang. Itulah yang membuat dia mampu menerima semua yang terjadi dalam hidupnya. Kehilangan sawah dan seluruh kekayaannya, kehilangan anak-anaknya dalam satu pukulan yang telak. Semua lumbungnya terbakar, anak-anaknya kena petir, semua. Tidak ada. Dari seorang yang hebat luar biasa, tiba-tiba menjadi seorang di bawah titik terendah dalam hidupnya. Tapi dia tidak marah kepada Tuhan. Dia melihat semua ini adalah bagian dari kehidupannya. Makanya bacaan Injil hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau Korazim, Betsaida mendengar, melihat apa yang dialami oleh orang-orang pada zamannya Yesus, mereka sudah bertobat. Artinya Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa berkat berlimpah yang kita miliki haruslah membuat kita semakin bertumbuh menjadi berkat itu sendiri. Semakin membuat kita mampu berbagi dengan mereka-mereka yang kekurangan. Semakin mampu menghadirkan kasih Tuhan itu. Makanya kasih Tuhan itu tidak bisa ditutup dalam sebuah tempurung, dalam sebuah ganteng. Kasih Tuhan itu harus dinyatakan. Kasih Tuhan itu harus dialami oleh orang-orang sekitar kita dan juga orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan kita di jalan hidup kita. Hanya dengan demikian, kasih Tuhan itu menjadi sempurna. Ketika kasih Tuhan hanya untuk diri kita, berkat Tuhan itu hanya untuk diri kita, itulah ego. Dan cepat atau lambat, ego itu akan menghancurkan kita. Berkat itu akan menjadi kutuk. Berkat hanya menjadi berkat ketika berkat itu dibagikan, di-sharekan dengan mereka-mereka yang amat memerlukan. Semoga kita bisa belajar dari Fransiskus Assisi. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.